Selamat siang Pak Yunus, apa kabar? Sehat? Selamat siang, Bu. Kabar baik, sehat, Bu. Pak, dengar-dengar nih, ada yang Bapak mau bicarakan atau mau ceritakan kepada saya begitu? Nah, itulah, Bu. Sebenarnya memang sedikit ada masalah. Namun saya bingung mau menceritakannya kepada siapa, Bu. Nah, kira-kira apakah Ibu ada waktu? Mohon maaf loh, Bu, jika seandainya saya mengganggu waktunya Ibu hari ini. Oh begitu, ada waktu Pak, jangan sungkan. Justru saya senang karena bisa berbagi. Tetapi sepertinya kita tidak memiliki waktu banyak ya Pak ya. Sekitar 15 sampai 20 menit saja untuk kita bercerita. Kira-kira apa yang ingin disampaikan oleh Pak Yunus? Baik, Bu. Terima kasih sebelumnya. Jadi begini, Bu. Beberapa hari belakangan ini, saya sering tidak nyaman, pikiran saya itu tidak tenang, Bu. Kira-kira apa yang Bapak harapkan dari pembicaraan kita hari ini? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya ini ke Ibu. Oke, jadi Pak Yunus ingin mencari ketenangan ya setelah menceritakan permasalahan yang Pak Yunus hadapi kepada saya. Silakan Pak ceritakan masalahnya. Ibu ingat atau tidak ya, beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu di supervisi, saya mendapat semacam teguran dari pengawas tersebut, Bu. Nah, kalau menurut saya sih sebenarnya masalah itu tidak terlalu serius. Tapi ini, Bu, pengawas mengkritik tentang proses belajar mengajar saya di kelas yang saya lakukan karena saya tidak melakukan buku teks. Oh begitu. Oke baik, jadi kalau saya garis bawahi berarti permasalahan yang Pak Yunus hadapi adalah karena Pak Yunus mendapat teguran dari Bapak pengawas karena Pak Yunus mengajar tidak memakai buku teks sehingga hatinya Pak Yunus itu tidak tenang. Begitu ya Pak ya? Benar, Bu. Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya sedang mengajar menggunakan berbagai sumber belajar, termasuk buku referensi yang ada di perpustakaan. Bagi saya, Bu, yang penting bahwa mengacu pada kurikulum tersebut. Nah, ketika saya sampaikan hal demikian, Bu, agaknya pengawas itu kurang berkenan. Padahal sumber belajar yang saya gunakan ini cukup membantu saya dengan murid untuk melakukan pembelajaran di kelas tersebut, Bu. Oh begitu. Kemudian soal output, menurut Bapak bagaimana hasilnya dengan pembelajaran yang Bapak lakukan? Karena kita tahu bersama bahwa eee, minat anak, bakat anak atau murid kita, kemudian profil belajarnya, karakteristiknya, serta cara belajar murid itu kan berbeda-beda, Pak. Oh iya ya, benar juga ya, Bu, kenapa saya nggak kepikiran ke sana. Padahal selama ini saya lihat di kelas saya sendiri itu ada beberapa siswa yang belajarnya kurang optimal, Bu. Nah, itulah Pak, pentingnya buku teks dalam melaksanakan pembelajaran dan mungkin saja itu adalah harapan dari Bapak pengawas dengan belajar dengan menggunakan buku teks di samping dengan yang sudah Bapak lakukan selama ini. Oh, kira-kira saya akan dipanggil ke kepala sekolah atau tidak ya, Bu? Untuk masalah ini, Pak Guru bisa merefleksikan diri Bapak dan mempersiapkan diri saja. Jikalau memang, kepala sekolah memanggil, Pak Guru menjelaskan saja permasalahan yang terjadi dan tentunya beliau juga pasti memberikan hal-hal yang positif sehingga Pak Yunus juga tetap semangat dalam mengerjakan, tugas Pak Yunus. Iya, mudah-mudahan ya, Bu. Iya, Pak. Nah, Pak, kira-kira dengan keadaan Pak Yunus seperti ini, sekarang itu, Pak Yunus kira-kira berada pada level berapa? Level 7, Bu, dengan alasannya bahwa selama ini saya belum menggunakan buku teks sebagai buku wajib dalam pembelajaran itu. Di level 7 ya. Kira-kira Bapak bisa tingkatkan di level berapa? Tentunya, Bu, ke level 10. Jadi dari level 7 sampai ke level 10, berarti level yang ideal. Begitu ya, Pak, ya? Nah, kira-kira usaha apa yang Pak Yunus lakukan agar perubahan tersebut terjadi? Iya, Bu, saya berniat untuk menemui beliau sekaligus membicarakan hal-hal ini kepada beliau. Rencana yang bagus, Pak. Saya sangat setuju dengan, ide itu. Apakah ada hal lain lagi yang, Pak Yunus dapat lakukan? Iya, Bu, saya berencana akan menemui beliau sekaligus meminta maaf kepada beliau.
Kemudian bagaimana dengan proses belajar mengajar Bapak selanjutnya? Iya Bu, setelah ini saya akan mulai menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, di samping sumber belajar yang sudah lakukan selama ini, gitu aja. Luar biasa Pak, saya setuju dengan ide itu. Syukurlah Bu, sekarang saya jadi merasa lebih lega dan tenang karena saya sudah menceritakan semuanya ke Ibu tentang masalah ini. Saya juga merasa senang ya karena Pak Yunus sudah merasakan tenang setelah menceritakan permasalahan Pak Yunus kepada saya. Kemudian kapan Pak Yunus mau melaksanakan atau merealisasikan yang rencana Pak Yunus tadi itu? Iya Bu, mengenai hal ini secepatnya saya akan melaksanakan tatap muka ke depan dalam proses belajar mengajar saya akan menggunakan buku teks sebagai sumber belajar saya Bu. Nah, secepatnya saya akan menghadap ke kepala sekolah, esok atau lusa saya akan menghadap ke pengawas. Baik Pak, selanjutnya dukungan siapa yang Bapak butuhkan agar rencana Bapak itu dapat dilaksanakan dengan baik? Nah, terkait masalah ini Bu, saya akan berkolaborasi dengan rekan-rekan guru dan kepala sekolah di sekolah Bu. Wah, ide yang bagus, Pak. Semoga semuanya dapat terselesaikan dengan baik ya, dan Bapak dapat kembali bekerja dengan hati yang tenang dan nyaman. Kira-kira Pak, dari percakapan kita hari ini, apa yang Bapak dapatkan? Nah, dari percakapan kita hari ini Bu, tentunya saya mendapatkan gambaran bagaimana cara untuk terjadi perubahan pada diri saya Bu. Baik, jadi yang Pak Yunus dapatkan hari ini adalah Pak Yunus mendapatkan gambaran bagaimana agar terjadi perubahan pada diri Pak Yunus. Begitu ya Pak Yunus ya? Iya Bu. Iya baik. Jadi Pak Yunus mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Pak. Semoga rencana yang Pak Yunus lakukan dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih Bu, Ibu telah berbagi dengan saya hari ini. Iya, sama-sama Pak. Mungkin lain kali Pak Yunus kalau ada hal-hal yang ingin diceritakan, Pak Yunus bisa langsung menghubungi saya. Begitu ya Pak ya? Terima kasih Bu. Oke, begitu saja Pak. Selamat siang. Selamat siang juga Bu. Selamat siang Bu, apa kabar hari ini? Selamat siang Pak, kabar baik. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Baik Bu, sehat. Alhamdulillah. Ibu, saya dengar-dengar ada yang mau disampaikan atau diceritakan kepada saya begitu Bu? Iya Pak, benar ada sesuatu yang ingin saya bicarakan kepada Bapak. Iya Bu, tapi sepertinya kita memiliki waktu yang terbatas Bu ya. Mungkin kita hanya ada di durasi antara 15 sampai 20 menit saja ya Bu ya. Nah, kira-kira apa yang ingin Ibu sampaikan Bu? Begini Pak, ini terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah saya. Saya perhatikan dari tahun ke tahun tidak Iya. ada perubahan dalam penyampaian materi pembelajaran. Hanya menggunakan metode konvensional. Mhm. Ceramah lagi. Padahal kan kita ketahui bersama dengan perkembangan zaman sekarang ini, ya zaman semakin canggih, kemudian teknologi pembelajaran juga semakin besar, Betul. tetapi guru-guru itu tidak mau terjadi perubahan. Jadi hanya mengandalkan metode konvensional sehingga pembelajarannya itu kurang bervariatif. Begitu sih Pak. Baik. Oke. Baik, kalau saya garis bawahi berarti permasalahan Ibu ada pada pembelajaran dari rekan-rekan guru yang kurang bervariatif ya Bu? Iya benar Pak, jadi kurang bervariatif Pak. Baik itu medianya maupun model pembelajarannya Mhm. masih menggunakan cara yang lama, begitu Pak. Baik. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang Ibu ingin dapatkan atau peroleh? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran, Pak. Oke, jadi yang Ibu harapkan adalah adanya perubahan ya Bu? Nah, kira-kira
Perubahan apa yang ingin Ibu lihat atau dapatkan dari hasil diskusi kita hari ini? Saya ingin adanya perubahan, misalnya dalam hal, metode pembelajarannya, media pembelajarannya yang bervariatif ya, misalnya memakai, aplikasi Quizizz ya Pak, yang sedang Khusus ramai ya, iya. yang sedang ramai digunakan, guru, atau hanya sekedar memakai slide presentasi atau PowerPoint, itu juga sudah lebih baik Pak, dibandingkan hanya mengandalkan metode ceramah saja tanpa ada media apapun. Jadi supaya lebih bervariatif saja sih Pak. Baik. Nah, dari yang Ibu sampaikan mengenai hal adanya pembelajaran yang bervariatif tadi, begitu ya, Bu? Nah, baik dari segi model ataupun metode pembelajaran maupun media belajar. Nah, ini Bu, dikatakan pada kondisi yang sangat ideal, Bu. Nah, dan itu berada pada level 10. Nah, kira-kira di sekolah Ibu sekarang ini ada pada level ke berapa? Sepertinya masih di level 5 Pak. Di sekolah saya itu sarana dan prasarannya ada. Cuman guru-guru di sekolah saya itu belum memanfaatkannya dengan baik. Baik, di level 5 ya, Bu. Nah, dengan kondisi sekarang, kira-kira bisa ditingkatkan ke level berapa agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang bervariatif lagi di sekolah Ibu tersebut? Mungkin bisa ditingkatkan ke level 7 dulu ya Pak, karena untuk ke level yang lebih tinggi itu agak sulit. Karena guru-guru di sekolah saya itu, mereka baru mulai belajar menggunakan, media yang bervariatif, sehingga butuh proses. Nah, dari level 5 ke level 7 itu mungkin mereka bisa melakukan perubahan, begitu Pak. Baik sekali, Bu. Jadi dari level 5 ke level 7 ya, Bu. Nah, kira-kira usaha apa yang Ibu lakukan untuk menciptakan perubahan tersebut? Sebenarnya, saya juga masih memikirkannya, Pak, apa rencana yang bisa, saya lakukan. Tetapi mungkin semacam mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan, rekan guru secara face to face, tetapi bergantian, seperti itu sih, Pak. Baik kalau begitu, Bu. Jadi Ibu merencanakan dengan mentoring atau pendampingan ya? Kira-kira selain pendampingan, ada tidak strategi yang mungkin Ibu pernah lakukan di sekolah dan teman-teman merasa nyaman dengan pendampingan tersebut? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba nanti konsultasikan dengan, Bapak Kepala Sekolah untuk membuat semacam pelatihan atau workshop dengan tujuan untuk, meningkatkan kompetensi guru dalam hal penyampaian, materi pembelajaran, dengan menggunakan media pembelajaran yang bervariatif. Jadi Ibu telah merencanakan melalui mentoring, pendampingan, dan pelatihan workshop ya, Bu? Iya. Nah, dari ketiga hal tersebut, kira-kira di mana posisi Ibu agar lebih nyaman dan bisa cepat merealisasikan hal tersebut? Sepertinya mentoring, Pak. Karena kalau untuk pelatihan atau workshop itu memerlukan persiapan yang matang. Waktunya tidak sebentar, kemudian menggunakan biaya Mhm. juga ya mencari sumber yang kompeten. Jadi untuk saat ini yang nyaman dilakukan adalah dengan cara mentoring. Nah, dari kegiatan mentoring ini, kira-kira Ibu membutuhkan support atau bantuan dari siapa, Bu? Saya membutuhkan, bantuan dari rekan guru di sekolah yang mengerti IT. Di sekolah saya itu ada Ibu Amu dengan Ibu Putri ya yang mengerti IT, atau juga dari, rekan-rekan guru yang sudah, menerapkan pembelajaran yang bervariatif, begitu Pak. Baik, jadi Ibu akan melakukan kegiatan mentoring dengan cara berkolaborasi dengan teman-teman di sekolah. Nah, kan kira-kira mau direalisasikan pendampingan tersebut? Secepatnya Pak saya akan lakukan, saya akan mencoba berkoordinasi dulu, kemudian berkolaborasi dengan rekan guru saya di sekolah, dan mencoba melakukan kegiatan mentoring tersebut, begitu Pak. Baik, Bu, bagus sekali. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa yang Ibu dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya mendapatkan gambaran bagaimana cara untuk, terjadi perubahan di sekolah saya
dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian di bidang pemanfaatan media pembelajaran. Oke, kalau begitu. Jadi, Ibu sudah mendapatkan gambaran bagaimana menciptakan pembelajaran yang bervariatif. Oke, Bu. Saya tunggu ya kabar baik dari Ibu setelah melakukan mentoring. Saya tidak sabar ingin mendengar cerita-cerita yang menarik dan inspiratif dari Ibu lagi. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya, Bu. Tentang rencana-rencana yang Ibu lakukan untuk mentoring, berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat di sekolah dapat terlaksana dengan baik ya, Bu. Iya Pak, terima kasih banyak. Bapak sudah meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Sama-sama, Bu. Mungkin lain kali jika ada yang ingin diceritakan, langsung menghubungi saya saja ya, Bu.